Timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Irak dengan skor akhir 2-1 dalam memperebutkan peringkat ketiga di turnamen Piala Asia U23. Indonesia terlebih dahulu ciptakan gol di menit 19 lewat Ivar Yener. Lalu, Irak samakan kedudukan di menit 27 lewat Zaid. Dan gol kemenangan Irak dicetak oleh Ali Jasim di menit 96 asis dari Mohamed. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, masa sulit didapat oleh pemain Timnas U23 dan staf ofisial Timnas U23. Aku pun nggak akan pernah lupa, tetap ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Timnas U23 yang telah berjuang di atas lapangan. Masih ada langkah Timnas Indonesia U23 melaju ke Olimpiade Paris lewat babak playoff menghadapi Guinea pada tanggal 9 Mei tahun 2024. Oke, kita masuk ke sisi teknis. Irak bermain menggunakan pertahanan Grendel. Ketika tanpa bola, mereka gunakan shape 6-2-2. Sayap kanan, sayap kiri, track back ke belakang, membantu 4 pemain belakang yang secara orisinil sudah diterapkan oleh pelatih Irak. Dan pada fase attacking, 4 pemain belakang Irak ini pun cukup disiplin. Jarang mereka melakukan overlap. Nah, dengan pendekatan permainan seperti yang dilakukan Irak membentuk shape defending 6-2-2 kala melawan Timnas Indonesia, ini pun menjadi salah satu ujian baru yang didapat oleh anak asuh Coach Sintayong kala menghadapi negara-negara yang superior ataupun secara di atas kertas sosok setara nih permainannya dengan Timnas U23. Dengan skema 6-2-2 sebenarnya secara pengalaman pernah didapati oleh Coach Sintayong ketika menghadapi Brunei. Nah, Brunei dengan skema 6-2-2-nya, karena mereka negara yang inferior secara kualitas, teman-teman, bisa dibongkar oleh Timnas Indonesia kita pada saat itu di level senior. Nah, Irak yang secara permainan lebih solid, yang secara individu tentu mungkin bisa lebih menyulitkan pemain Timnas Indonesia, membentuk pertahanan 6-2-2 dengan sangat kompak. Bisa kita perhatikan, gol pertama Timnas Indonesia itu awalnya lewat situasi corner kick, quick free kick ataupun corner kick pendek dilakukan oleh pemain Timnas kita, kemudian heading ataupun clearance yang dilakukan oleh pemain Irak tidak prima, jatuh bola itu kepada Ivar Yener. Ivar melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Nah, dengan permainan 6-2-2 ketika defending dilakukan Irak, penting Timnas U23 kita melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Ada beberapa kali dilakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun akurasi tidak prima dan termasuk jarang untuk dilakukan. Hanya ada beberapa pemain yang berani melakukannya. Meskipun tidak begitu oke, aku mengapresiasi hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dengan skema 6-2-2 ketika bertahan sangat konsisten mereka lakukan sampai penghujung pertandingan yang sudah ditambah dengan extra time, teman-teman, dilakukan Irak. Indonesia jarang melakukan akselerasi, tusukan. Nah, cenderung akhirnya mengharapkan permainan dari sektor flank, kiri ataupun kanan. Nah, permainan sektor kiri ataupun kanan yang coba diaplikasikan oleh pemain Timnas Indonesia, itu pun sulit untuk menciptakan kombinasi overload. Kenapa? Karena dengan skema defensif 6-2-2 yang dibentuk oleh Irak, ketika mereka bertahan, Timnas Indonesia menggunakan pemain 5 di depan. Mereka ada 6 pemain bertahan, teman-teman. Tentu secara angka, secara jumlah, Indonesia kalah orang. Nah, ketika Timnas Indonesia attacking kalah orang, maka secara unit Irak bisa menciptakan 4 lawan 3
ataupun 3 lawan 2, sehingga di sektor flank kanan, flank kiri, atau di koridor half space timnas Indonesia bisa dipukul oleh defensif Irak. Nah, atas dasar seperti gaya permainan Irak, ini tentunya sikap baru yang didapat oleh pemain-pemain Indonesia. Bayangkan, jarang loh, secara kualitas di atas kertas Irak sebenarnya bisa meladeni timnas Indonesia, tapi mereka lebih bermain overtunis, menunggu, melakukan counter ataupun melakukan crossing. Nah, akhirnya membuat timnas Indonesia kita frustasi, diimbangi. Pemain timnas Indonesia kita banyak beberapa kali muncul keegoisan. Contoh misalnya Marcelino Ferdinand ataupun pemain-pemain lainnya yang dengan skema 6-2-2 yang dibangun oleh Irak, harusnya kombinasi kolektivitas, keegoisan itu menjadi hal yang perlu diecamkan, diperhatikan. Dan ya, open play, peluang-peluang on target yang diciptakan Indonesia pun akhirnya sangat sedikit. Sepanjang pertandingan ditambah extra time, teman-teman, hanya 3 on target. Malah berbalik, Irak yang bermain oportunis menciptakan lebih banyak on target. Dan ya, aku rasa berhasil Irak dengan cara seperti ini, teman-teman. Dan Coach Sintayong juga memention di babak kedua Irak permainannya meningkat dan timnas Indonesia sebaliknya permainannya menurun. Nah, secara permainan aku harus katakan Indonesia harusnya bisa mengalahkan Irak. Tapi ya, kita lihat lagi 2 gol Irak ke gawang timnas Indonesia lewat Zahid. Itu gol nggak penting sih. Kesalahan bagi lini pertahanan timnas Indonesia, kemudian second ball yang tercipta, nggak ada pemain timnas Indonesia yang lompat. Kemudian gol kedua lewat Ali Jasim. Proses gol kedua Irak ini pun disoroti oleh Coach Sintayong dari apa yang dilakukan oleh Justin Hubner yang gagal membendung hal tersebut lewat sesi preskon selesai pertandingan Irak melawan timnas Indonesia. Nah, yang bisa kita petik dari pertandingan Indonesia melawan Irak ini, style ataupun karakter baru yang didapat oleh Indonesia kala menghadapi tim yang secara kualitas nggak begitu jauh dari timnas U23 kita. Apa itu? Mereka menggunakan pendekatan pertahanan Grendel. Itu menyulitkan timnas Indonesia, diimbangi miskinnya kreativitas. Oke, kita lihat menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Irak gunakan pola 1-4-4-2. Indonesia bersama Coach Sintayong gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Oke, Indonesia di awal permainan langsung mengambil inisiatif dan terlihat Irak langsung membentuk shape 6-6-2. Ali turun. Oke, Nihat turun. Karar nomor 14, Muntader akan dibantu oleh 2 striker mereka di depan. Skema 6-2-2 seperti ini berjalan apik, berjalan sempurna sampai babak extra time. Nggak diberi celah kepada pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia melakukan attacking. Witan di half space, Kelly, Arhan akan naik, Rio akan naik, Ivar, Marcelino, Ferrari, Hubner, Nathan. Nah, shape attacking timnas Indonesia originalnya membentuk 3-2-5. Di lini depan, timnas Indonesia secara superioritas kalah orang menghadapi 6 pemain defensif dari Irak. Indonesia ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Irak 6 tadi. Nah, dibantu memang lini tengah mereka ini sangat aktif bergerak untuk bisa mengecoh, mengganggu sirkulasi bola dari sektor tengah yang dibangun oleh Ivar ataupun Marcelino. Nah, dengan sikap yang dilakukan Irak seperti itu, defensif teman-teman, individu-individu timnas Indonesia kesulitan membongkarnya. Contoh dari sektor kanan yang dibangun oleh timnas Indonesia. Muntader ini akan bergerak seperti ini posisinya, Yosep akan bergerak, Ahmed seperti ini, Ali seperti ini. Nah, jadi ketika Indonesia melakukan attacking, mereka tetap akan mengalami kekurangan orang. Ada 2 pemain ataupun ketika dibantu misalnya oleh Ferrari, mereka akan tetap kekurangan orang, 4 versus 3. 4 versus 2, seperti itu. Seperti itu juga di sektor kiri. Marcelino bergerak, Karar akan bergerak, dibantu oleh Zahid. 4 versus 3.
Nah, jadi sulit banget timnas Indonesia menembus pertahanan dari timnas Irak. Nah, sampai-sampai ada beberapa kali pemain timnas Indonesia yang sudah kita sebutkan tadi akhirnya memilih opsi untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti akibat disiplinnya 6-2-2 yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Nah, ya dari sikap individual beberapa pemain timnas Indonesia memang tidak memberikan kontribusi yang begitu positif. Contoh, Zem Kelisroyer. Beberapa pergerakan yang ia lakukan mubazir, tak jelas teman-teman, yang tidak memberikan impact begitu banyak terhadap permainan timnas Indonesia. Arhan pun kesulitan dari sektor sebelah kiri, Rio Fahmi pun kesulitan dari sektor sebelah kanan, dari sektor sebelah Rafael Witan pun mereka mengalami kesulitan akibat langsung dimarking secara ketat oleh pemain-pemain Irak. Nah, ketika 6-2-2 yang dibangun oleh Irak ini berhasil menyulitkan timnas Indonesia membangun dari sektor kanan, sektor kiri, sektor tengah, ditutup sana-sini teman-teman, kemudian turnover ataupun counter dilakukan oleh Irak. 5-4-1 ketika defending dilakukan timnas Indonesia, retreat harus cepat ya, dibentuk timnas Indonesia seperti ini. Yap, Kelly turun, Witan turun, Ivar turun, Rida akan naik, Blaine akan naik, Ali akan naik, Nihat akan naik, Mustafa, Ahmed sangat disiplin, Zaid, Joseph, Montader naik. Salah satu yang mereka sering lakukan bagaimana? Memberikan bola di daerah koridor half space. Di koridor half space itu di posisi yang ditempati oleh Nihat ataupun Ali. Nah, itu berhasil dibantu diredam dengan disiplin oleh Justin Hubner. Di sisi lain, memanfaatkan bola-bola daerah lewat permainan bypass. Nah, itu gol tercipta lewat Ali Jasim dari sektor tengah melewati 5-4-1 blok yang dibangun oleh timnas Indonesia ataupun crossing-crossing yang selalu diulangi oleh pemain Irak. Dan crossing-crossing yang dilakukan oleh Irak ini pun seolah-olah dibiarkan oleh pemain timnas Indonesia tanpa ada penutupan, tanpa ada gangguan, dan itu sangat nyaman. Syukur-syukurnya defensif timnas Indonesia berhasil untuk mengantisipasi dan membendungnya. Ya, dari sisi pergantian pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia pun ini menjadi pro kontra teman-teman. Ada yang mengatakan Coach Sintayong lambat untuk melakukan pergantian pemain, tapi aku rasa Coach Sintayong tidak begitu banyak memiliki opsi. Perbedaan level individu antara satu pemain dengan pemain lainnya tidak tebal, sehingga pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Sintayong dari awal fase penyisian grup sampai dengan lawan Irak ini pemainnya itu-itu aja. Nah, ya so artinya apa? Nah, dengan pandangan Coach Sintayong seperti itu, ya memang ada perbedaan sedikit ya, gap yang cukup, bukan sedikit sih, gap yang lebar dengan pemain-pemain yang jarang diberi kesempatan oleh Coach Sintayong. Di samping hal tersebut, pemain-pemain keturunan kita jelas case close, memberikan perbedaan sangat-sangat luar biasa teman-teman. Banyak hal-hal aneh aku rasa, misalnya seperti Zem Kelisroyer, ia ingin mendapatkan bola dari rekannya, tapi ia tidak melakukan scanning, melihat kanan kiri, dan akhirnya apa? Direbut kembali. Witan lagi memberikan passing yang tidak begitu presisi di saat pemain timnas Indonesia ditutup atau sedang akan dicoba jalur passingnya dihentikan, malah dipaksa untuk melakukan passing ke sektor pemain timnas Indonesia yang ditutup. Ini kan situasi yang ya aku rasa sangat-sangat pelik bagi pemain timnas Indonesia, anti klimaks bisa kita katakan. Grafiknya meningkat, tiba-tiba drop, menurun teman-teman. Ya, dari sisi taktikal apa yang dilakukan oleh Irak berhasil memberikan rasa frustasi dan menyulitkan pemain timnas Indonesia untuk bisa menciptakan banyak peluang. Dan di samping itu, untuk di masa depan penting juga timnas Indonesia menghadapi tipikal-tipikal negara yang solid, negara yang secara kualitas tidak jauh beda sama timnas Indonesia, namun pendekatan lebih oportunis, lebih bertahan. Nah, di pertandingan ini seolah-olah dibiarkan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong untuk menguasai bola dan langsung bisa dihukum secepatnya oleh pemain Irak lewat kehilangan konsentrasi yang dilakukan oleh pemain timnas U23. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.